Hari ini santai mas, saya kirim jemputan ke rumah, jam 14 kita ketemuan bagaimana? Sebuah WA yang saya hanya jawab, siap. Maka dalam waktu kurang dari 30 menit, tibalah saya di wilayah dalam tanda petik, terbatas dan terlarang. Dalam diskusi panjang penuh dengan candaan, itu adalah ciri khasnya tanpa terasa jam menunjukkan pukul 16-an. Di mana sang tuan rumah mengatakan, kok saya lapar ya? Mas Bosman bagaimana? Yang saya jawab cepat, lapar lah. Lalu dua orang dipanggilnya dan dia berkata, saya ingin bakmi GM 2, buat Pak Mardigu 1. Yang dijawab, maaf posisi agak jauh, izin. Suasana hening sejenak. Kemudian dia masih di tempat duduknya, menengadahkan wajahnya hanya dengan tatapan mata dalam. Yang kemudian dengan nada pelan dia melanjutkan perintahnya dengan pernyataan darinya. Saya suka kuahnya masih hangat. Siap, itu saja satu kata keluar dari dua orang yang berdiri dengan sikap sempurna. Saya tahu di otak keduanya pasti berpikir keras bagaimana caranya kuahnya masih hangat. Artinya harus cepat-cepat. Ternyata kurang dari 20 menit kami pun dihidangkan apa yang diperintahkan tadi. Saya dalam hati berkata, gak ada kenikmatan selain kenikmatan berkuasa dan berdaulat rupanya. Berhadapan dengan orang yang hanya satu level di bawah penguasa sebuah negara, ternyata secara internal organisasinya, mereka orang yang bukan hanya dihormati, tetapi kata-katanya adalah perintah, batuknya adalah kode, jalannya adalah ajakan, telunjuknya adalah arah, genggamannya adalah masa depan. Sahabat saya ini, saya kenal lama. Dulu seragamnya terang, sekarang gak jelas apa ya, abu-abu atau hitam kali ya. Organisasi yang dia pimpin ini banyak ditakuti orang yang berpikiran negatif buat NKRI ini. Dia pemimpin sekelompok pasukan elit dan shadow, kecil, terpilih, dan sangar. Diskusi kemarin adalah membahas pertanyaan mendasar yang saya berikan kepadanya, di mana dia mengundang saya khusus berdiskusi tentang hal ini. Tinggi mana human right dengan nation right? Tinggi mana hak asasi manusia dengan hak asasi negara untuk bisa hidup utuh dan langgeng? Misalnya, beberapa orang teroris yang membom dan membunuh 200 saudara sebangsa dan setanah air. Namun otaknya teroris yang membela agama tertentu, agama yang mengklaim surga adalah milik mereka, boleh membunuh sesama saudaranya. Kemudian ketika dia ditangkap beserta kaki tangan dan organisasinya, katakanlah ada 25 orang. Ketika mau dijatuhi hukuman mati, maka sekelompok pembelanya berbungkus agama mengatakan hukuman mati tersebut melanggar HAM. Loh kok enak sih? Sementara dalam melaksanakan keadilan, manusia berhati bengis teroris berbungkus agama tadi telah membunuh 200 orang, manusia tak berdosa. Di mana di doktrin otaknya yang 200 orang tadi akan syahid masuk surga. Jadi dia sang pelaku dan perancang tindakan pembunuhan tadi tidak merasa berdosa. Dan pendukungnya juga merasa ini semua melaksanakan